Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Apa sih itu pajak? Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara demi kepentingan masyarakat. Singkatnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman mengenai pajak, mari kita masuk ke sesi diskusi dan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan peran, manfaat, serta penerapan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Linda Aprilia dari kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak, terutama di kalangan remaja? Nah, menurut kita strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak, terutama di kalangan remaja? Itu ada 5. Yang pertama itu adalah menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi. Edukasi pajak itu bisa dibuat dalam bentuk konten pendek seperti video TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short. Ini udah terjadi pada akun Sekjen Kemenkeu yang dimana bisa kalian akses sendiri di IG-nya karena di situ sudah banyak banget pelaporan-pelaporan atau mungkin juga konten-konten yang sifatnya itu adalah membagikan sharing mengenai ilmu dasar perpajakan. Lalu yang kedua adalah memasukkan materi pajak dalam pelajaran sekolah. Nah, pengenalan pajak ini mungkin kalau di sekolah ini bisa dibilang masih cukup masif beberapa peredarannya, karena yang saya tahu materi pajak ini mungkin kalau kita belajar ini ada untuk orang-orang yang sudah mengerti apa yang mengenai dunia keuangan. Nah, di sini sebenarnya intinya itu adalah kita harus bisa mengetahui wajib pajak itu sejak dari dini. Lalu yang ketiga adalah mengadakan seminar atau workshop pajak untuk remaja. Nah, kegiatan seperti seminar sekolah atau kampus itu bisa membantu remaja memahami pajak secara langsung dengan contoh yang sederhana dan mudah gampang untuk dimengerti. Lalu yang keempat adalah memberikan contoh nyata manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menunjukkan bahwa jalan raya, sekolah negeri, dan fasilitas umum dibangun dari pajak, sehingga remaja itu akan berpikir bahwa sebenarnya pemerintah yang melakukan wajib pajak ini ternyata dampak yang diberikan itu kepada masyarakat itu mendapatkan hasil yang bagus dan dicap baik oleh kalangan remaja. Lalu yang terakhir adalah menggunakan metode belajar interaktif dalam menyenangkan, yaitu contohnya melalui kuis, tim edukasi atau simulasi membayar pajak supaya remaja tidak bosan dan gampang mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, silakan jika ada yang ingin menanggapi atau menambah, silakan. Gak usah jauh-jauh ya, kamu tiap hari berangkat ke kampus pakai apa? Kamu beli itu bensin yang apa? Pertalite kan ya, itu ada subsidi pajak. Itu. Makanya kalau kamu mau nggak mau bayar pajak gimana? Kalau kamu pakai itu subsidinya. Terus kita pakai BPJS, ada kan subsidinya di situ, ada Puskesmas. Nah, harusnya sadar gitu. Jadi nggak perlu yang harus pakai edukasi yang berlebihan, yang baik. Sebetulnya sehari-hari di aktivitas kita menggunakan jalan yang tadi udah bilang. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Nah, akuntansi dan akuntabilitas dan transparansi itu sangat penting karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di Indonesia, karena berkaitan langsung dengan cara pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan uang pajak.
Mengapa transparansi dan akuntabilitas pajak penting? Yang pertama tadi, agar masyarakat tahu kemana uang pajak itu digunakan. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan kemauan warga untuk membayar pajak. Yang keempat, membangun citra pemerintah yang kredibel. Dan yang kelima, mendorong partisipasi dan pengawasan publik. Mungkin sekian. Apakah kurang jelas atau ada yang tambahkan? Kayak transparansi APBN juga, itu kan harus. Jadi penting ya, kenapa harus ada transparansi ya, supaya kita masyarakat percaya, itu tadi hubungannya dengan kepercayaan. Selanjutnya di pertanyaan ketiga dari Aura, bagaimana efektivitas self assessment dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan potensi penyalahgunaan oleh wajib pajak itu sendiri? Sistem self assessment cukup efektif meningkatkan kepatuhan pajak karena memberi kemudahan dan tanggung jawab langsung kepada wajib pajak. Namun, sistem ini juga membuka peluang penyalahgunaan seperti melaporkan penghasilan lebih rendah atau membuat biaya fiktif. Agar tetap efektif, self assessment harus didukung oleh edukasi, pengawasan digital yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas. Jika pengawasan lemah, penyalahgunaan meningkat, tetapi jika dikontrol dan transparansi baik, kepatuhan wajib pajak akan lebih naik secara signifikan. Mungkin sekian yang dapat kami jawab. Ada